hanya mengandalkan roket-roket seperti ini secara materi dan jumlah, tapi peperangan kan bukan hanya materi jumlah, tapi termasuk tadi mental, artinya ruhul jihadnya. Mati itu syahid, tidak mati itu bukan kalah, tapi tetap menang. Iskariman aumut syahidan, kan, itu mulia atau mati syahid. Itu yang tidak dimiliki oleh Zionis. Zionis takut sebenarnya, kan banyak pemuda-pemuda yang menolak wajib militer ya. Dari mahasiswa, dia didenda, lebih baik bayar denda. Dan sekarang banyak warga yang mengeksodus balik ke negaranya masing-masing, ke Amerika, ke Rusia, kemana-mana. Jadi artinya kekalahannya makin, dan kalau serangan darat sampai benar-benar terjadi, Israel akan semakin mendapat tekanan dari dunia internasional. Pengunjuk rasa dari warga Israel akan semakin banyak, karena jangan lupa ada 200 sandera yang ada di jalur Gaza. 50 kemarin sudah tewas, tinggal 200 lagi. Kalau nyerang 200 tewas lagi, akan semakin demo besar-besaran untuk warga, anggota keluarganya yang di sana. Dan jangan lupa tahun 2014 itu kenapa tank-tank dari, kan jumlahnya 400 tank lebih, Gaza nggak punya, tidak bisa masuk ke jalur Gaza. Seperti kemarin, begitu masuk baru berapa meter katakanlah, itu sudah terjerembab ke dalam jebakan terowongan Gaza yang tidak terdeteksi oleh satelit sekalipun. Jadi walaupun 500 nanti masuk semua, prediksi dari pengamat militer akan terjebak semua ke dalam terowongan Gaza. Habis terjebak, ya sudah, berarti kekalahan. Baik, Pak Aftan, nampaknya waktu sudah di penghujung juga sih. Namun sebelumnya mungkin ada penutupnya atau yang terakhir lah yang ingin disampaikan dari bahasan kita mengenai operasi Badai Al-Aqsa, tanda kemenangan Palestina. Saya dikit Mas ya. Ya. Saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh seorang tokoh Indonesia, Pak Anies Mata. Beliau mengutip statement yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Yasin pada waktu beliau masih sugeng, beliau masih hidup. Beliau membandingkan begini, masa kejayaan satu kaum itu biasanya 40 tahun, Mas. Kalau Israel berdiri tahun 1948, maka 40 tahunnya adalah 1988. Nah, 88 itulah masa kejayaan Israel. Tetapi di saat yang sama, kelompok perjuangan perlawanan Palestina Hamas lahir di tahun itu, kan gitu. Nah, kalau dihitung 40 tahun lagi, maka 2027 itu adalah puncak kejayaan Hamas. Dan kalau Hamas mencapai puncak kejayaannya, maka itu artinya kehancuran bagi bangsa, kehancuran bagi negara Israel, kan itu, berarti Israel. Maka kalau sekarang ini 2024, berarti ini sekarang ini sudah mendekati ini, kan gitu. Maka dari itu sebenarnya kita saat ini sedang menunggu detik-detik jatuhnya kekuasaan Zionis Israel di tanah Palestina. Sebenarnya kalau tanda-tanda itu sudah banyak ya. Hanya sekedar sekarang ini kita kan meyakini tidak hanya sekedar fakta, tapi berdasarkan keimanan bahwa memang janji Allah suatu hari nanti Israel pasti akan hancur. Mereka akan dihancurkan oleh ibadana uli baksin sahidid, tentu saja. Jadi kita sekarang ini sedang menyaksikan nih bagaimana Israel sedang menemui kehancurannya. Kalau secara teori, semakin satu entitas itu menunjukkan kesombongannya, sebenarnya semakin dia mendekati kehancurannya, gitu Mas. Amin, amin. Pak Aftan mungkin? Ya, silakan. Saya juga mengutip, boleh ya? Kalau saya mengutip dari pandangan Anies Baswedan, tokoh Muslim, saya bicara sebagai tokoh Muslim Indonesia. Dia mengatakan dalam sebuah pidato atau ceramahnya bahwa akar dari kekejaman di sana karena pertama adanya ketidakadilan, yang kedua penindasan, dan ketiga pendudukan. Selama ini masih berjalan, maka ya kezaliman akan terus berlangsung. Berarti artinya keadilan harus ditegakkan, pendudukan harus dihilangkan, dan penindasan harus dibasmi. Dan itu kan sejalan dengan pembukaan kita kan, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan karena itu penjajahan harus di muka bumi. Di muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan. Jadi artinya perjuangan kita bangsa Indonesia, rakyat Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina ya memang sejalan dengan konstitusi. Jadi siapapun pemimpin Indonesia itu ya sejalan, inline, harus membela Palestina dan menghilangkan tadi unsur ketidakadilan dan penindasan. Dimanapun kalau ada ketidakadilan, kezaliman, yang terjadi adalah perlawanan. Demikian tadi.
Baik, terima kasih jazakallahu katsir kepada Mas Widi dan Pak Afta di BBM kesempatan ini, dan Iwan Awad terima kasih atas kebersamaannya karena waktu juga nih. Mungkin itu insya Allah kita bertemu lagi pekan depan di jam dan waktu yang sama ya, di hari yang sama, di hari Jumat seperti biasa pada sholat maghrib dalam bedah berita Mina. Terima kasih Iwan Awad yang sudah memberikan pesannya, tanggapannya, komentar dan juga pertanyaan ini. Mohon maaf jika ada yang terlewat belum sempat kita bacakan. Dan Iwan Awad jangan kemana-mana, setelah ini juga ada program acara Indonesia Leaders Talk ya, dengan tema bedah 3 pasangan capres. Ini seri ILT yang ke-155. Seperti biasa menghadirkan Pak Mardhani Alisera, kemudian tamunya Pak Firman Nur dari peneliti politik dari BRIN ya. Kemudian ada Media Wahyudi, ekonom Selios, kemudian ada juga Rocky Gerung seperti biasa. Baik, Ikhwan Akhwat, terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya. Saya Rizal Haq dengan siapa yang di meja operator? Ya seperti biasa, Bayang Yusuf Subakit. Undur diri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.